Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di SMP Negeri 2 Banjarnegara yang terkenal dengan Espero, SMP Loro Banjarnegara, Sekolah Adiwiyata, Konservasi, Ramah Anak, dan Sekolah Literasi. Espero Squad. Bersama saya, Maulida Asih An Umawati. Kali ini edisi spesial dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional. Podcast kami berjudul Espero Squad, Benang Rasi, Pembelajaran Menyenangkan dan Menginspirasi. Kita kedatangan narasumber hebat dari SMP 2 Banjarnegara. Beliau adalah Ibu Puji Kristianing Tias, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Beliau guru inovatif, berdedikasi tinggi dan berprestasi. Prestasi beliau adalah juara 1 kepala sekolah berprestasi, juara 1 best practice kepala sekolah, membuat buku-buku inovasi, mendidik peserta didik yang berprestasi dari kabupaten, provinsi maupun nasional. Selamat pagi Ibu Ning Tias. Selamat pagi juga Ibu Asih. Sehat selalu tentu. Amin. Alhamdulillah. Pembelajaran di SMP 2 Banjarnegara tentu menyenangkan dan menginspirasi, terutama berhubungan dengan Merdeka Belajar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Merdeka Belajar yang dilaksanakan di SMP 2 Banjarnegara? Konsep Merdeka Belajar adalah konsep yang memberikan kebebasan bagi institusi pendidikan, baik kepala sekolah, guru maupun peserta didik, untuk berpikir dan berekspresi mengembangkan bakat dan kemampuannya sesuai kebutuhan. Kurikulum Merdeka dengan inovasi-inovasinya seperti P5 sudah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Banjarnegara selama 2 tahun. Bagaimana proses P5 di SMP 2 Banjarnegara? Pelaksanaan P5 di SMP Negeri 2 Banjarnegara itu sangat-sangat luar biasa. Antara lain adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang membebaskan seorang guru atau pengajar untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, tentunya mempunyai strategi-strategi yang sangat jitu. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi konten atau materi. Ini maksudnya sang pengajar itu atau tim P5 ini memilih topik atau materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Ini pembelajaran yang paling jitu dalam proses ini karena guru memberikan instruksi yang tepat kepada siswanya. Kemudian strategi yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi produk. Maksudnya apa? Di sini siswa melaksanakan laporan. Apa yang sudah mereka lakukan tadi dilaporkan, kemudian menghasilkan hasil karya atau daya cipta yang tetap dinilai oleh sang pengajar tadi. 3 strategi itu tadi diimplementasikan ke dalam kegiatan P5 di SMP Negeri 2 Banjarnegara. Nah, dalam pemilihan konten atau materi yang tepat sesuai dengan kearifan lokal. Kulkas bara, olah sadayu. Kuliner khas Banjarnegara, olahan salak dan dawet ayu. Kenapa dawet ayu? Karena dawet ayu adalah makanan khas Banjarnegara yang sudah terkenal di mana-mana. Iya, benar. Nah, untuk itu anak ini diberi stimulus oleh guru, kemudian mereka merespon, luar biasa responnya. Ayo, kalau sudah mereka merespon, kita ajak kunjungan ke luar kelas, meninjau atau melihat langsung di ahli dawetnya. Mereka mempunyai inspirasi, mereka mempunyai daya cipta yang tinggi, mereka kreatif. Kenapa? Dalam benaknya dia berpikir, aku akan membuat dawet ayu yang berbeda. P5 di SMP Negeri 2 Banjarnegara luar biasa. Ini benar-benar mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Ning adalah guru seni budaya. Bagaimana implementasi pembelajaran seni budaya yang Ibu terapkan? Implementasi diferensiasi pada pelajaran seni budaya sangat luar biasa. Nah, yang pertama adalah konten atau materi. Kebetulan materi yang saya berikan adalah menyanyikan lagu daerah dalam bentuk paduan suara. Mereka saya bebaskan untuk memilih lagu dari daerah. Nah, yang kedua adalah diferensiasi proses. Ini guru dalam memberikan instruksi dan tugas harus jelas.
Nah, yang pertama tugasnya adalah menyanyikan lagu paduan suara dalam satu kelas. Semua siswa wajib ikut. Nah, kemudian yang kedua, dalam tampilan paduan suara ini harus menggunakan pakaian daerah dan properti sesuai dengan daerahnya masing-masing. Yang ketiga, dalam tampilan paduan suara harus menggunakan gerak supaya menarik. Kemudian pada proses berikutnya, mereka berlatih dan belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Dia belajar dari YouTube, dia belajar dari internet, dia belajar dari referensi buku-buku, dan dia belajar dari narasumber. Bervariasi. Guru sebagai narasumbernya. Jadi mereka menirukan gurunya. Bagaimana teknik vokalnya, menyanyi yang baik bagaimana geraknya, bagaimana gerak dirijennya, begitu. Jadi ini kinestet. Untuk berikutnya diferensiasi produk. Di sini mereka menampilkan hasil karyanya. Kesempatan yang sangat bagus adalah ditampilkan di kegiatan Jumpa Pakar. Jumat pagi penguatan karakter. Jadi SMP Negeri 2 Banjarnegara mempunyai kegiatan Jumpa Pakar. Mereka tampil dan dilihat oleh Bapak Ibu gurunya, dilihat oleh kelas 7 dan kelas 9. Nah, di sini nampak dimensi kebinekaan global karena mereka mempelajari berbagai macam lagu daerah dengan gaya dan properti yang berbeda. Pada diferensiasi produk ini, karakternya sangat nampak. Ada 3 karakter yang nampak. Yang pertama adalah gotong royong. Ketika mereka membuat pakaian adat, kemudian mereka membuat properti, ini saling membantu. Karakter yang nampak berikutnya adalah karakter kreativitas. Karena ketika mereka tampil dalam bentuk paduan suara tadi, mereka sangat-sangat luar biasa kreativitasnya. Mereka menggunakan pakaian adat dari masing-masing daerah dengan barang-barang limbah yang dimanfaatkan. Kemudian propertinya juga demikian. Mereka menggunakan barang-barang limbah yang bisa digunakan dan sangat-sangat luar biasa. Ada yang lucu, ada yang menarik begitu. Gerak-geraknya apalagi kalau yang potong bebek, angsa, mereka ada yang dibebek. Kemudian ketika cublak-cublak suang, ada peragaan visualisasi, mereka main cublak-cublak suang, Ibu Asih. Wah, ternyata implementasi pembelajaran berdiferensiasi seni budaya yang Ibu ajar luar biasa. Ibu menginspirasi saya dan para guru tentunya. Semoga ya Ibu Asih. Amin. Dari hasil wawancara peserta didik yang Buning ajar, mereka terinspirasi dalam berkreasi dan berdaya cipta. Apa sih kiat-kiatnya? Ada kiat-kiat sederhana untuk guru yang ada di Indonesia. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, berilah senyuman kepada seluruh peserta didik supaya mereka senang, mereka bahagia. Kemudian yang kedua, performan atau tampilan kita harus mengesan dan menarik di depan mereka karena guru itu adalah digugu dan ditiru. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pendekatan humanistik. Apa itu pendekatan humanistik? Jadi saya harus ada di hati anak didik kita harus ada di hati kita. Jadi pembelajaran itu menyenangkan dan menginspirasi mereka karena dia senang. Karena dia senang ini, jadi pembelajaran itu dia akan senang dengan kita dan senang dengan mata pelajaran kita. Berikutnya yang kita lakukan adalah melaksanakan tutor sebaya. Apa itu tutor sebaya? Tutor sebaya itu adalah anak yang atau peserta didik yang sudah menguasai materi memberikan kepada mereka yang belum menguasai atau yang sedang-sedang meniru yang sudah menguasai. Bukan berarti kita membedakan. Dan kiat selanjutnya bagi guru pengajar praktek, ini harus melaksanakan latihan secara berulang dari anak yang tidak bisa menjadi bisa dan akhirnya menjadi juara seperti yang ada di sebelah saya ini. Apabila itu dilakukan, juara akan diperoleh. Ternyata diskusi kita sangat menarik. Terima kasih Buning sudah menjadi narasumber pada acara ini. Sama-sama Ibu Asih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. SMP Negeri 2 Banjarnegara sudah berupaya melaksanakan pembelajaran benang rasi. Pembelajaran menyenangkan dan menginspirasi. Salam Espero Squad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.